Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya setelah kisah Nabi Ishaq alaihissalam, yaitu kisah Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan anaknya Nabi Ishaq alaihissalam dan juga cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami. Israil adalah nama lain dari Yakub alaihissalam, yaitu Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Disebutkan bahwa Israil dari kata Isra dan Il. Isra artinya hamba dan Il artinya Allah. Jadi Israil artinya hamba Allah. Hal ini sebagaimana Jibril, Mikail, Israfil, maka semuanya di akhirnya adalah Il, yang artinya adalah Allah. Beliau jugalah yang merupakan nenek moyangnya Bani Israil. Sudah kita bahas dalam kisah Nabi Ishaq alaihissalam sebelumnya, bahwa beliau memiliki dua anak kembar, yang pertama bernama Iswa atau Ais, dan yang kedua bernama Yakub atau Israil. Ais hobinya adalah berburu, dan dia pandai dalam berburu sehingga dicintai oleh Ishaq. Adapun Yakub lebih senang di rumah membantu ibunya, dan dia sangat disayang oleh ibunya. Adapun Nabi Yakub lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Demikian juga dalam ayat-ayat lain yang memuji Nabi Yakub alaihissalam dengan menyebut sifat-sifatnya yang mulia. Di antaranya pertama, Yakub alaihissalam menunaikan nazarnya. Allah Ta'ala berfirman, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Kedua, Allah mensifatinya dengan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Yakub mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Ketiga, Allah mensifati Yakub dengan orang pilihan yang selalu mengingat akhirat dan mengingatkan akhirat kepada orang-orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Al-Qurtubi berkata, yaitu kami telah mensucikan mereka dengan mereka senantiasa mengingat akhirat dan bersiap untuk akhirat, semangat menuju akhirat, dan memotivasi orang-orang untuk akhirat. Keempat, Nabi Yakub hanya mengeluhkan kesedihannya kepada Allah dan bersabar dengan ujian Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Yakub berpaling dari mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, hingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Hasan al-Basri berkata, sejak Yusuf berpisah dengan Yakub hingga mereka berdua bertemu kembali adalah 80 tahun, maka semenjak itu pula kesedihan tidak pernah terlepas dari hati Yakub. Air matanya mengalir di kedua pipinya. Padahal tidak ada hamba di atas muka bumi yang paling dicintai oleh Allah daripada Nabi Yakub. Maknanya jika seseorang sering mengalami kesedihan, janganlah ia berburuk sangka kepada Allah. Siapa tahu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula ia berputus asa bagaimanapun juga. Sebagaimana Nabi Yakub yang selalu berharap agar Allah mengembalikan Nabi Yusuf kepadanya, akhirnya setelah 80 tahun Allah pun mengabulkan dan mempertemukan mereka kembali. Kelima, perhatian Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan perhatian Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Di antaranya, pertama, sabar dengan durhaka anak-anaknya yang telah membohonginya dan telah memisahkan antara beliau dengan Yusuf alaihissalam. Kedua, memperingatkan anak-anaknya akan bahaya hasad. Di antaranya nasihat beliau kepada putranya Yusuf alaihissalam agar tidak menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya karena mereka akan hasad dan berbuat jahat kepada Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam berkata,
Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Demikian juga beliau menasihati anak-anaknya hendak masuk ke negeri Mesir agar tidak masuk bersama-sama melewati satu pintu, akan tetapi agar mereka berpencar dan masuk dari pintu yang berlainan. Hal ini tidak lain agar anak-anaknya tidak terkena keburukan ain dari orang-orang yang melihat mereka. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain." As-Sam'ani berkata, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwasanya wasiat Yakub tersebut karena beliau khawatir ain. Beliau khawatir ain karena anak-anaknya 11 orang lelaki semua bersaudara dari satu ayah. Nabi Yakub melarang mereka untuk masuk dari satu pintu karena jumlah mereka yang 11 orang kakak beradik dengan pakaian yang berbeda dari pakaian penduduk Mesir disertai warna kulit yang berbeda karena mereka dari suku yang berbeda dapat memancing perhatian penjahat atau pencuri atau para penjaga dan pengintai kerajaan yang mencurigai mereka, sehingga akan timbul permasalahan yang akhirnya menghalangi mereka untuk menunaikan tujuan mereka. Ketiga, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bertawakal kepada Allah SWT. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Putusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Yaitu Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya agar melakukan ikhtiar, yaitu dengan tidak beramai-ramai ketika masuk ke satu pintu, karena hal ini mengundang permasalahan. Tetapi setelah itu beliau mengingatkan agar mereka tidak berpatokan pada sebab ikhtiar tersebut, tetapi hendaknya hati mereka bertumpu kepada Allah. Itulah tawakal yang benar. Karenanya beliau berkata, "Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Keempat, mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Kelima, berwasiat kepada anak-anaknya agar terus bertauhid dan agar mati di atas tauhid. Allah SWT berfirman, "Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh." Jika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah," Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Yakub, Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Yakub alaihissalam di dalam Bible Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Taurat yang mereka atau orang-orang Israel anggap sebagai kitab suci. Mari kita simak bersama dan tonton videonya sampai habis ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Aisu, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," saat Aisu, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Ais anaknya, "Setelah Aisu pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, 'Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati.'
Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 ekor anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Aisu anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Kulit anak kambing itu dipalitkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya anakku, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan-tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Aisu kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia sambil berkata, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Aisu kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Dan terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Aisu mendengar perkataan ayahnya itu, merang-ranglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang diberikan untukmu itu. Kata Aisu, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Aisu, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat perbuat ya anakku? Kata Aisu kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Aisu. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu.
Tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kukuk itu dari tengkukmu. Aisyah menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Aisyah anak sulungnya itu kepada Ribkah, maka disuruhnya lah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku di Harwan dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Cerita ini terdapat dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Tentu bagi kita sebagai umat Islam sangat sulit untuk membenarkan cerita ini, karena cerita ini berisi dengan tuduhan-tuduhan buruk kepada orang-orang saleh. Di antara keanehan kisah tersebut, yang pertama, tuduhan bahwa istri Ishak yang bernama Ribkah sebagai wanita pengkhianat dan pembuat makar. Kedua, tuduhan kepada Nabi Yakub alaihissalam sebagai penipu dan berbuat makar kepada ayah dan kakaknya. Tiga, kita tahu bahwa kenabian atau keberkatan bukan sebagai keturunan, sementara dalam kisah tersebut keberkatan diberikan oleh Ishak kepada anak tertua dan keberkatan hanya satu saja, sehingga anak yang lain tidak bisa mendapatkannya. Keempat, jika Ishak tertipu, lantas tentu Allah tidak akan bisa ditipu oleh Yakub. Bukankah Ishak berdoa kepada Allah untuk memberikan berkat? Kelima, begitu juga bagaimana mungkin kenabian bisa didapatkan dengan cara licik seperti ini? 6. Kisah ini juga menunjukkan kelalaian Ishak. Jika ia telah menyatakan Yakub berdusta, lantas kenapa ia masih memanggil Yakub dan mendoakan keberkatan lagi kepada Yakub setelah ia tahu ia telah ditipu Yakub? Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kan'an. Kita lanjutkan sejarah Bani Israel menurut versi mereka. Setelah itu Yakub pergi ke Harwan untuk bertemu dengan pamannya bernama Laban. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilfa budak perempuannya kepada Lea anaknya itu. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Dalam syariat mereka, menurut perjanjian lama, seseorang boleh menikahi dengan 2 wanita yang bersaudara. Nabi Yakub memiliki 2 istri kakak beradik. Yang pertama bernama Lea dan yang kedua bernama Rahel. Dalam pernikahan tersebut, Allah SWT menutup kekurangan Lea dan memberikannya karunia berupa melahirkan beberapa anak laki-laki dari Yakub. Hal ini membuat Rahel cemburu karena dia belum memberikan seorang anak setelah lama menikah dengan Yakub. Rahel mempunyai budak wanita bernama Bilha, sedangkan Lea memiliki budak wanita bernama Zilfa. Karena Rahel belum memberikan anak, akhirnya dia menghadiahkan budaknya kepada Yakub, dan Yakub pun menikahinya lalu memiliki anak dari Bilha. Dan Lea ternyata cemburu, maka dia pun memberikan budaknya yang bernama Zilfa kepada Yakub. Lalu Yakub menikahinya dan memiliki anak. Dan
Disebutkan setelah sekian lama Rahil pun akhirnya melahirkan anak bernama Yusuf, dan setelah beberapa waktu lama akhirnya melahirkan lagi seorang anak yang bernama Binyamin. Maka Yakub memiliki anak dari 4 orang istrinya. Total anaknya ada 12 orang. Nama-nama anaknya adalah dari istri pertamanya yaitu Lea, anaknya adalah Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, dan ini adalah asal nama Yahudi, Isakhor, dan Zebulan. Lalu anak-anak Rahil adalah Yusuf dan Binyamin. Kemudian anak-anak Bilha, budak wanitanya Rahil adalah Dan dan Naftali. Dan terakhir anak-anak dari Zilfa, budak wanitanya Lea adalah Gad dan Akhir. Inilah 12 orang putranya Yakub, dan semua Bani Israel Yahudi kembali kepada 12 orang ini. Oleh karenanya dinamakan dengan Bani Israel, yang artinya anak-anak lelakinya Israel, yaitu Yakub. Dari 12 orang inilah muncul 12 suku besar dari kelompok Yahudi, dan semua orang Yahudi bermuara kepada 12 orang putra Israel sehingga mereka disebut dengan Bani Israel. Intinya ini adalah literatur yang hanya kita dapatkan di Israiliyat Ahlul Kitab. Adapun dalam literatur Islam, maka tidak disebutkan semua ini. Akan tetapi sebagian ulama menukilnya seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya halaman 297-305, dan juga ulama-ulama lain dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antara keanehan dalam Bible disebutkan bahwa Yakub berkelahi dengan Allah. Berikut penampilannya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya, dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelacok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Yakub menamai tempat itu Panil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Panil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sungguh menakjubkan kisah tersebut. Pertama, pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan bagaimana seorang manusia, Yakub, yang ketakutan dibunuh oleh kakaknya Aisu. Lantas setelah itu disebutkan Yakub mampu bergulat melawan Allah, dan Yakublah yang menang. Ia hanya cedera pada sendi pangkal paha. Kedua, bagaimana Allah minta tolong kepada Yakub agar melepaskannya? Ketiga, kenapa pula alasan Allah untuk pergi karena fajar sudah menyingsing? Apakah Allah memiliki waktu-waktu kerja tertentu, atau Tuhan hanya diizinkan untuk turun ke bumi sampai fajar saja? Keempat, terus apa hikmah kejadian ini? Apakah Tuhan Allah membanggakan Yakub karena telah mengalahkannya? Para rahib Yahudi dan Nasara kebingungan menghadapi teks seperti ini, sehingga mengakibatkan mereka harus menafsirkan dengan banyak penafsiran. Ini cerita maksudnya memuji Yakub, akan tetapi malah menjatuhkan Allah. Sungguh kita semakin memuji Allah atas nikmat Islam. Bisa kita bandingkan antara Yakub versi Al-Quran yang saleh, penyabar, bertakwa, dan lain-lain dengan Nabi Yakub versi Bible yang pembohong dan licik. Semoga Allah mewafatkan kita semua di atas agama yang hanif. Kemudian Yakub meninggal setelah bertemu kembali dengan Yusuf yang terpisah dari dalam waktu yang lama. Selesailah kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah video selanjutnya kami akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami.
dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.